Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa laporan terkait dengan pencairan bansos yang terbaru ya. Dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan dari KPM yang tentunya akan kita bahas. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar pencairan bansos ya. Nah, oke, kita langsung lanjut saja. Ini baru 3 menit yang lalu ya. Saya ada pay letter di Shopee tapi nggak pernah dipakai lagi. Kalaupun dipakai langsung bayar nggak nyicil. Apa Shopee Pay Later ngaruh ke bantuan? Nah, kalau kasusnya seperti ini, dalam arti katanya dia ini itu punya Shopee Pay Later di Shopee lah ya. Nah, itu nggak pernah dipakai dan kalau dipakai dia pun tidak pernah eh, nyicil ya. Jadi tidak punya masalah kayak gitu kan ya. Dan menurutku kalau dibilang ngaruh ke bantuan atau enggak, kalau kasusnya seperti ini nggak ngaruh sama sekali ya. Ini aman terkendali ya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau kasusnya seperti ini, karena tidak ada masalah ya, tidak ada masalah sama sekali ya. Terus selanjutnya ini juga ada ya. Kartu baru Mandiri daerah Sumatera Utara belum ada kabar pencairan, udah bolak-balik cek masih song katanya ya. Nah, jadi buat teman-teman dari daerah Sumatera Utara ya, untuk sekarang ini, untuk kartu baru, KKS baru Bank Mandiri itu katanya masih song ya. Tetapi di daerah saya itu sudah mulai ramai melakukan pencairan ya. Karena ini kan bantuannya masih bertahap dan masih belum rata ya. Ya sabar saja buat teman-teman yang daerahnya itu untuk sekarang ini masih belum cair Bank Mandirinya. Kebetulan kemarin itu untuk daerah saya, daerah Jawa Tengah ya, khususnya Jawa Tengah Selatan, untuk bansosnya, untuk KKS lama maupun KKS baru itu sudah mulai dicairkan ya. Karena kemarin itu sudah banyak orang yang bawa stroke, entah itu KKS lama, entah itu KKS baru, dari Bank Mandiri maupun BRI kayak gitu kan ya. Itu sudah pada cair kayak gitu kan ya. BLT-nya juga sudah pada cair. Jadi harap bersabar karena ini bantuannya itu masih belum rata ya. Di setiap daerah juga berbeda-beda. Ini kalau ada kendala bantuannya agak sedikit lebih lama, tetapi kalau tidak ada kendala itu bantuannya bisa cepat cair ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ini baru 7 menit yang lalu ya. Kak, aplikasi untuk cek saldo PKH di HP apa ya? Nah, ini ada yang tanya, aplikasi untuk cek bansos lah ya. Sebenarnya ya, aplikasi cek saldo PKH di HP apa namanya? Itu kalian bisa langsung saja masuk ke Play Store, terus cari aplikasi yang namanya Cek Bansos ya dari Kemensos, Kementerian Sosial Indonesia. Itu silakan kalian download aja ya di situ ya. Itu gampang, kalian tinggal ngecek aja di situ ya. Namanya itu aplikasi Cek Bansos ya. Nah, terus selanjutnya ini ada 2 laporan ya. Yang satu baru 14 menit yang lalu, yang satunya lagi itu baru 15 menit yang lalu. Ini sama-sama dari Bank BNI ya. Kenapa ya teman-teman BPNT, BNI selalu terakhir kayaknya nggak adil aja gitu, semua sudah keluar BPNT-nya belum katanya ya. Ini ada keluhan dari Bank BNI katanya ya. Katanya KPM itu merasa kalau pencairannya itu agak sedikit lebih lambat kayak gitu kan ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang sekarang itu masih belum cair, itu ya harap bersabar karena ini masih belum rata ya, walaupun mungkin bank-bank lain itu sudah pada melakukan pencairan, karena ini kan bansos ya, pencairannya itu bertahap kayak gitu kan ya. Jadi harap bersabar untuk KKS Bank BNI khususnya untuk BPNT-nya ya. Ada juga beberapa penyebab kenapa bansosnya itu sampai sekarang tidak cair atau bahkan tidak mendapatkan bansos sama sekali. Itu bisa disebabkan karena data yang kita kirim, data pusat ya, pusat data bansos dengan data yang kita pegang sekarang itu tidak sinkron ya, tidak sama. Itu menjadi penyebab utama kenapa bansosnya itu tidak cair. Jadi buat para KPM yang sekarang datanya tidak sinkron, itu kalian tidak akan mendapatkan bansos ya. Jadi sesegera mungkin untuk menyinkronkan data ya, kalian lapor ke pendamping kalian atau kelurahan setempat ya, supaya sama petugas yang ada di sana itu bisa dibantu ya. Nah, terus data-data yang tidak mutakhir itu juga menjadi penyebab utama kenapa bansosnya itu tidak turun ya atau tidak cair ya. Jadi data yang tidak mutakhir kayak gitu kan ya, tiba-tiba ada perubahan data, status pernikahan atau pindah tempat kayak gitu kan ya, atau meninggal dunia kayak gitu kan ya, itu sesegera mungkin untuk dimutakhirkan. Karena kalau tidak dimutakhirkan itu tidak akan sesuai datanya ya, tidak sesuai dan tidak akan mendapatkan bansos. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih belum sinkron, belum mutakhir, cepat-cepat laporan ke
ke Dinsos ya, atau ke ini apa, ke kantor desa atau kelurahan setempat supaya diberikan solusi ya terkait dengan masalah tersebut. Supaya bisa disinkronkan sama dimutakhirkan ya. Nah, terus buat teman-teman juga yang datanya itu tidak salah sama sekali, maksudnya data yang kalian gunakan untuk mendaftarkan bansos itu sudah sesuai kayak gitu kan ya. Tetapi sampai sekarang itu tidak mendapatkan bansos, itu juga ada kemungkinan petugasnya itu salah input data. Jadi yang data yang kalian kasih ke petugas, itu petugas ke ini apa salah lapor lah ibaratnya ya. Salah lapor ke pusat kayak gitu kan ya. Ya mungkin karena ini kelalaian ya, karena petugas juga manusia ya. Mereka itu sudah capek mungkin ngurusin para KPM kayak gitu kan ya, karena jumlahnya mungkin terlalu banyak. Jadi mereka itu salah input data. Itu juga bisa dibilang manusiawi. Jadi kalau ada petugas yang salah menginput data para KPM, itu bisa menyebabkan para KPM tidak mendapatkan bantuan ya, tidak mendapatkan bansos karena datanya itu dianggap tidak valid kayak gitu kan ya. Nah, itu penyebab-penyebab utama kenapa bansosnya itu tidak cair ya. Dan status kelayakan itu juga sangat berpengaruh. Mungkin sekarang bisa mendapatkan bansos, tetapi di tahap berikutnya itu tidak ada jaminan kalau kita itu bisa mendapatkan bansos. Karena bisa ini apa setiap bulan itu status kita berubah-ubah. Mungkin tiba-tiba kita beli mobil kayak gitu kan ya. Siapa tahu sih seperti itu ya. Ya kita doakan semoga kita itu menjadi orang yang mampu kayak gitu kan ya. Nah, jadi status kelayakan itu juga perlu diperhatikan. Tidak semua orang itu layak mendapatkan bansos, makanya para pendamping itu mensurvei KPM-nya masing-masing ya, supaya bantuannya itu bisa tepat sasaran kayak gitu kan ya. Dan buat para KPM yang sekarang masih belum cair bansosnya itu juga dikarenakan ada kendala teknis. Jadi kalau tidak ada kendala teknis, itu ada kemungkinan bansosnya itu bisa cepat cair. Tetapi kalau ada kendala teknis, itu ada kemungkinan ya bansosnya agak sedikit lebih lambat. Jadi harap bersabar saja ya untuk para KPM. Nah, terus berikutnya ini baru 15 menit yang lalu ya. Bodoh amat mau cair mau enggak, gue enggak pernah dapat katanya ya. Ya coba lapor ke ini apa ke kantor desa atau ke kelurahan setempat ya. Kenapa tidak dapat bansos? Apakah ada masalah perdata atau status kelayakan kayak gitu kan ya? Kalau untuk data yang diinput itu benar ya, sama kelayakannya itu sesuai, itu ada kemungkinan besar bisa mendapatkan bansos. Tetapi kalau statusnya itu tidak layak sama datanya itu tidak sesuai ya, tidak sinkron atau tidak mutakhir, itu ya tidak akan mendapatkan bansos kayak gitu kan ya. Nah, jadi untuk teman kita ini ya, yang katanya belum dapat bansos ya, itu saya sarankan sekarang sebaiknya lapor ke pendamping atau ke ini apa ke kantor desa ya, supaya bisa mendapatkan solusi. Kalau enggak laporan ya mereka kemungkinan tidak tahu kayak gitu kan ya. Jadi sesegera mungkin untuk melaporkan kasus yang serupa seperti ini kayak gitu loh. Dan selanjutnya ini juga ada baru 16 menit yang lalu ya. Barusan pendamping PKH datang katanya perbaikan data. Apa nanti bakalan dapat PKH ya? Nah, ini tergantung ya. Kalau status kelayakannya itu tidak berubah ya, maksudnya masih di desil 1 sampai 4, itu ada kemungkinan besar dapat bansos. Tetapi kalau status kelayakannya itu berubah, itu ya harus ada pertimbangan lebih lanjut kayak gitu kan ya. Jadi ditunggu saja keputusan dari pusat ya, apakah layak atau tidak kayak gitu kan ya. Karena ini apa yang namanya pendamping itu tidak bisa menentukan ya apakah KPM itu layak atau tidak kayak gitu kan ya. Mereka itu cuma ya membantu saja, membantu program pemerintah kayak gitu kan ya, supaya bantuannya itu bisa tepat sasaran kayak gitu loh ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ini juga ada ya, baru 17 menit yang lalu ya. Cara mendapatkan bansos gimana katanya ya. Saya belum pernah dapat bansos apapun. Nah, ini buat para KPM yang sekarang ini apa yang sekarang masih belum mendapatkan bansos. Ini cara mendaftar cara mendaftar bansosnya itu cukup mudah. Kalian bisa melalui online maupun melalui offline. Tetapi saran saya sih lebih baik kalian langsung datang ke kantor desa atau kelurahan setempat mengajukan bansos ya. Kalian cuma bawa KTP sama KK ya yang sudah sinkron ya tentunya dan sudah mutakhir. Nanti setelah sampai sana itu kalian juga akan diurus sama petugas yang ada di kantor desa tersebut. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum mendaftar ya silakan kalian mendaftar, tidak perlu bingung ya. Karena di kelurahan itu sudah ada petugasnya ya yang ngurusin KPM kayak gitu kan ya. Dan saya doakan semoga bantuannya itu bisa cepat cair dan tepat sasaran ya.
Karena di luar sana itu masih banyak orang yang miskin, ya kan? Orang lansia, orang yatim piatu, orang yang susah cari makan, masih pengangguran, berpenghasilan rendah, sama orang yang sulit cari kerjaan kayak gitu kan ya. Itu sampai sekarang mereka tidak mendapatkan bansos kayak gitu kan ya, atau dapat bansos tetapi sampai sekarang itu masih belum cair juga banyak kayak gitu kan ya. Jadi kita bareng-bareng doakan semoga bantuannya itu bisa cepat cair dan tepat sasaran. Nah, oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.